Alhamdulillahil mujibud da'awat al-qail fil muhkamil ayatul bayyinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Sohibul Bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada istri tercinta daripada almarhum, ada anak-anak tersayang daripada almarhum, yang saat ini keluarga besarnya telah mengalami perguliran duka, di mana almarhum ayah suami tercinta telah melanjutkan perjalanan ke alam yang keempat, adalah alam barzakh. Yang saya hormati tokoh-tokoh pejabat, tokoh-tokoh pemerintah, tokoh agama, kita semua yang hadir, pegawai syar'i, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan gelar namanya satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam ini Allah ganti dengan umur yang panjang. Amin. Allah akan ganti kita semuanya dengan kesehatan. Amin. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Insya Allah almarhum Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan akan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, apakah kami yang datang pada malam ini mendapatkan pahala niat kebaikan? Dapat. Tadi saya lihat dari bawah ini, jauh itu, hampir 4 kilo, jalan kaki dari sana. Yang memakai jilbab berwarna hitam putih, saya lihat jalan kaki kemana ibu ini. Masya Allah, ternyata dia masuk ke dalam rumah duka itu. Sebelum kita datang ke sini, saya jauh-jauh datang dari rumah saya. Saya sudah niat, sebelum kita tiba di sini, kita semua ini sudah niat. Bahkan Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan baik yang kau dahului dengan niat, belum sampai kau lakukan, sudah jatuh vonis kebaikan bagi. Itu belum kita lakukan, baru niat dari rumah tadi. Kita pakai baju putih, baju hitam, pakai kerudung, jilbab, songkok, kopiah, kita sudah niat dari rumah itu. Sudah jatuh pahala kebaikan bagi kita. Sampai di sini Allah tibakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar kita pulang lagi ke rumah, insya Allah Allah tibakan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ucap syukur yang tiada pernah henti terus kita ucapkan, karena sampai hari ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat umur yang panjang dan berkah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah, sama-sama, ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, almarhum tadi saya mendengar meninggal di usia 53 tahun almarhum. Beberapa hari yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu di usia 115 tahun. Lama usia oma itu, di usia 115 tahun. Setelah itu saya mengisi takziah atas meninggalnya suami di usia 107 tahun. Setelah itu lagi saya mengisi takziah atas meninggalnya suami, setiap hari dibangunkan oleh istri anaknya. Pada hari itu suaminya tidak bangun lagi, sudah membujur kaku tidak berdaya, meninggal di usia 43 tahun. Ustadz, adakah manusia umurnya lama di dalam dunia ini? Ada. Siapa mereka? Nabi Adam alaihissalam memiliki umur 930 tahun. Nabi Adam 930 tahun. Adakah manusia yang lebih lama daripada Nabi Adam? Allah. Siapa mereka? Nabi Nuh diabadikan dalam Al-Quran. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Dalam hitungan matematika kita manusia, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Bebas kolesterol, bebas asam urat. Bayangkan. Ini kita 40 tahun sudah gak tahan-tahan makan kuah bugis. Jangan makan banyak kuah bugis, makan ini lain sebagainya. Itu mereka Nabi umurnya lama, sehat dan kuat.
Sehingga itu kita dalam hidup ini, ketika kita diberi umur, manfaatkan semua itu dengan kebaikan. Kita ini menunggu apa sebenarnya? Menunggu kaya? Belum tentu. Menunggu berhasil? Belum tentu. Menunggu mati, itu yang pasti. Asal mati sesuai dengan kehendak Allah. Almarhum meninggalkan dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, maka itu baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ini mau dibalik bagaimana ayat ini maknanya sama. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Pulanglah engkau ke hadipan Allah dan Allah ridha meridhai. Allah ridha meridhai Allah ridha. Ini mau dibalik bagaimana maknanya sama. Allah gembira ketika mereka meninggal sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan dimensi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha meridhaimu dan bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mati sesuai dengan kehendak Allah. Asal jangan mati dalam keadaan mati bunuh diri. Hati-hati. Kalau ada yang mati bunuh diri, maka kata Nabi, man qatala nafsahu fin nari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang dia mati membunuh dirinya, maka dia kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Hati-hati ya. Ini bukan kata ustaz, kata Nabi. Abadi dia selamanya di dalam neraka jahanam kalau dia mati dalam keadaan mati bunuh diri. Dan Rasulullah tidak mensolatkan orang yang mati bunuh diri. Hati-hati, Rasulullah tidak solatkan orang yang mati bunuh diri. Tidak ada dalil Rasulullah menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Tidak ada dalilnya. Saya alumni Pondok Pesantren Al Khairat Palu, angkatan 92. Saya diasuh langsung oleh guru saya Al-Habib As-Sagraf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Cucu daripada guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu, mengalir sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cari-cari kitab buku, saya tidak temukan dalil Rasulullah menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Tidak ada dalilnya. Yang ada, Rasulullah tidak mau sama sekali menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Yang Rasulullah tidak solatkan itu ada dua. Yang pertama yang mati bunuh diri, yang kedua yang mati dalam keadaan bautang. Tenang, sabar ibu. Ya, yang mau utang jangan dulu kondor. Saya bilang yang mau utang di muka sekondor. Oh, belum tak bayar ini listrik ustaz. Belum tak bayar CP jilbab ini, sabar. Yang mati bunuh diri selesai, Rasulullah tidak sholatkan. Yang berutang ustaz bagaimana? Rasulullah bertanya, wahai sahabat, masih ada utang jenazah ini? Rasulullah mengatakan, bertanya begitu. Sahabat kemudian mengatakan, masih ada ya Rasulullah. Ketika masih ada utangnya, sahabat kalian sholatkan dia. Rasulullah minta sahabat. Ketika sahabat maju mau sholatkan, ada yang berdiri mengatakan, tunggu dulu ya Rasulullah. Saya yang membayar utangnya. Saya yang menyelesaikan utangnya. Ketika ada yang menyelesaikan, Rasulullah kemudian maju mensolatkan orang yang berhutang tadi. Berarti aman. Mau hutang po? Oh, gas. Yang berbilang gas ini banyak orang DP hutang ini. Ketika ada yang meninggal dunia, ada yang berdiri keluarga itu. Ketika ada pembicaraan yang belum terselesaikan, ada ya? Ketika ada yang belum tertunaikan, maka mari datang kepada kami keluarga, kami akan menyelesaikannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau saya menghitung ini yang di luar orang tua saya, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua, tokoh-tokoh kita di dalam, di samping kanan belakang ini, yang hadir kita bukan cuma 40 orang, kita yang hadir lebih dari 40 orang. Kata Nabi, 40 orang saja mengaminkan doa atasmu, maka doa itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau bertanya ini, kalaulah seandainya almarhum semasa hidupnya ada kata-kata yang menyinggung perasaan kita, ada langkah kaki yang menyenggol kita, jawab pertanyaan saya, apakah kita semua yang hadir ini ikhlas dengan kepergian almarhum? Ikhlas? Alhamdulillah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Allah mengucapkan salam sejahtera, salam penghormatan. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang sering kita ucapkan, semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Ini kalau ada yang meninggal spontan kita ucapkan itu, semoga husnul khatimah,
Saya mau tanya, untuk yang hidup atau yang mati? Yang mati. Ini dulu. Karena saya dengar banyak yang ragu-ragu. Yang bilang hidup kasih kuat, yang ragu-ragu. Yang kanan ke sana, yang kiri kemari. Ini, husnul khatimah untuk yang hidup atau yang mati? Ini karena ragu dia bagi dua, mati hidup. Coba yang jelas ya, jangan ragu-ragu. Kalau bilang hidup, hidup. Kalau bilang mati, mati. Ini mau cari aman dia. Mau bilang hidup, Ustadz boleh mati. Mau bilang mati, Ustadz boleh hidup. Supaya aman, saya bagi dua, Jo. Mati hidup. Jadi mana yang betul ini? Hidup atau yang mati? Hidup. Sebagian besar mengatakan yang hidup. Ada Allah yang mati, terima kasih. Baru yang badiam ini apa? Golput. Ada Allah yang badiam. Mari saya jelaskan kalimat semoga tarikan ha. Hati-hati, al-ma'nawiyah. Apabila kita dalam bahasa Arab atau menulis Arab, atakallama bil lughatil arabiyyah wa tarjimu ila lughatil Indonesia. Kalau kita bahasa Arab itu, apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, kalau penulisannya salah baris, salah titik, itu salah mana lain arti. Hati-hati, jadi jangan sembarangan. Husnul, tarikan ha. Ha yang pertama, ha, sin, nun, titik, alif, lam, ha, timatu. Husnul, ha, tidak pakai titik di atasnya. Ha. Nanti khotimah baru pakai titik di atasnya. Kalau penulisan bahasa Indonesia jangan pakai K di awalnya. Hilangkan K, langsung H. Husnul khotimah. Khotimah itulah baru pakai K. Karena saya lihat ada yang pakai K dua-dua. Semoga kehusnul. Kehusnul. Kasih hilang K ini, buang saja. Kalau dia pakai K di awalnya, maka maknanya beda. Dia mati dalam keadaan tidak baik. Hati-hati ya. Jadi tulis hasanah. Hasanah artinya apa? Baik. Khatimah, khatam raya, khatmil Quran, berarti penutup akhir penghabisan. Semoga husnul khatimah, semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Oh, untuk yang hidup ini Ustaz. Ya, oke, mulai besok pagi semua ke CBD Oma yang bawa jalan di jalan raya. Pakuda padeng anak, saya semua panggil orang semua. CBD Oma, dia main anak. Lengolauti, semoga CB husnul khatimah. Nah, jangan orang anak begitu. Kalau dia ada sehat-sehat mengarati tidak apa-apa. Tapi kalau dia sakit gigi, hati-hati kan. Apa dia jawab? Dia main anak, kamu tahu apa mainan? Ada bayi-bayi kita, masa yang bilang kita semua mati? Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu ranahnya. Semoga kau berakhir nanti dengan kebaikan di jalan Allah. Almarhum tadi saya bertanya, bagaimana proses sakaratul mautnya? Keluarga mengatakan, begitu lembut Ustaz pelepasan ruh dari raganya. Begitu Allah ringankan, itulah ending pelepasan dengan cara husnul khatimah. Karena sakaratul maut itu Bapak Ibu tidak enak, sakit. Seperti 300 kali cincangan pisau yang tajam, pedisnya luar biasa. Makanya ada doa yang diajarkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta ringan, 300 cincangan kata Nabi. Itu sakit. Kalau boleh ringankan 200 cincangan saja. Satu kali irisan silet saja. Tusukan jarum pentul. Atau kau ringankan bagaikan cabutan benang di antara kain sutra yang ringan seringan dengannya. Ustaz, husnul khatimah saya belum paham. Ustaz mau kemana? Saya mau pulang. Semoga Ustaz husnul khatimah semoga tiba dengan selamat. Itu dia. Semoga tiba dengan selamat. Saya sudah tiba di rumah bahagia. Hari ini selesai ceramah. Saya meninggal malam ini juga. Saya dicabut ruh dari raganya. Saya meninggal. Sudah tiba di alam barzah, alam yang baru. Alam yang luar biasa. Satu hari di sana. Berpuluh-ribu tahun waktu yang ada di dunia. Sudah tiba dengan selamat. Apakah kita mengatakan lagi? Semoga tiba dengan selamat. Mau bilang begitu? Kalau orang sudah meninggal, sudah tiba. Mau bilang lagi? Semoga tiba dengan selamat. Mau bilang begitu? Tidak, karena dia sudah tiba. Jadi kalau sudah meninggal apa doanya? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki-laki. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wanita. Kalau dia banci. Kalau dia ya, ya. Ada yang bilang hakuku Ustaz, saya lewat di suatu tempat banyak orang sholat jenazah. Terpanggil saya mau menyolatkan jenazah, mau menghadiri takziahnya karena pahalanya besar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya. Ini kita semua yang hadir ini. Di tengah Bapak Ibu banyak urusan di luar.
Ada tokoh pemerintah, pejabat, tadi kakanda saya juga hadir. Ada urusan di luar di mana-mana, sempat hadir di sini. Sehingga kita semua yang hadir ini pahalanya besar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kyarat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Bayangkan itu. Kalau hanya pahala itu nyata, satu kali hadir orang yang meninggal itu satu gunung, 100 kali 100 gunung, maka bumi ini tidak cukup menampung pahala manusia. Coba kalau seandainya dosa juga, Allah munculkan dosa sebagaimana bau busuknya sampah. Ada kotoran itu, sampah bermalam, ikan bermalam busuk. Ada baunya, ada Ustaz. Kau sanggup cium? Tidak sanggup Ustaz. Kelihatan baunya? Tidak kelihatan Ustaz. Coba dosamu, terang-terangan dan tersembunyi. Allah tampakkan sebagaimana bau busuknya sampah. Maka kau sendiri tidak sanggup mencium bau busuk dosa-dosamu. Sehingga itu, hari ini, almarhum di alam barzah menerima pahala yang besar di alam barzahnya. Yang pertama, dia pernah menjadi seorang anak yang soleh. Almarhum tidak langsung menjadi dewasa, tidak. Dia pernah kecil menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, menjadi suami yang soleh. Dia berikan yang terbaik di antara jerih payahnya. Pergi pagi, pulang sore di antara keringatnya. Memberikan yang terbaik kepada istri tercinta. Tanpa dia mengeluh, ya Allah. Keriput matanya, kasar tangan dan kakinya. Dia bahagia mengantarkan kebahagiaan istri dan anak-anak tercintanya. Terima kasih wahai istri. Terima kasih wahai anak. Kalian telah merawat ayahmu nak semasa hidupnya. Kalian telah bersamanya memberikan kebahagiaan baginya. Saat ini dia telah melanjutkan perjalanan sesuai dengan dimensi Allah. Dia telah lulus dari 3 alam. Alam ruhiyah, alam rahim ibunya, alam dunia. Sekarang dia masuk ke alam yang keempat, adalah alam barzah. Kita kapan? Menunggu peristiwa kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya mati. Ustaz, saya lewat di suatu tempat, ada orang yang meninggal, ada jenazah terbungkus. Ustaz, saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakan yang terbungkus ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam sorong sedikit ke kanan. Imam berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Kalau dia wanita, maka imam sorong sedikit ke tengah. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Kalau dia banci, imam berdiri di mana? Hah? Dia sudah rubah lagi kelaminnya. Imam berdiri di mana? Maka imam bertanya pada keluarga, almarhum ini dilahirkan sebagai apa? Kalau dia lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya, dia operasi kelamin menjadi wanita. Ada itu, Bapak Ibu sudah nonton dan kenal siapa dia. Tak perlu saya sebutkan namanya. Dia lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya. Dia operasi sendiri kelamin menjadi wanita. Sebelum dia meninggal, dia pesan keluarga, nanti kalau saya mati, sholatkan saya sebagai wanita ya. Tidak boleh kawan. Yang merubah kelamin kau sendiri, bukan Allah. Maka kita sholatkan dia sesuai dengan jenis kelamin dia lahir pertama kali. Ada itu, Bapak Ibu sudah nonton dan kenal siapa dia. Ustaz, kalau dia lahir 2 kelamin, bagaimana? Ada itu yang lahir 2 kelamin. Saya liburan dari pondok pesantren. Saya pulang ke rumah tante saya lagi sakit. Tante saya diopname di rumah sakit. Di sebelah ruangan ada bayi yang lahir 2 kelamin. Di atas laki-laki, di bawah kelamin perempuan. Kalau begitu kelahirannya Allah kasih 2 kelamin sekaligus. Kita pilih, salatkan dia, boleh salah satu di antaranya. Boleh sebagai laki-laki, boleh sebagai perempuan. Atau kita ambil yang mana dominan yang dia bawa semasa hidupnya. Apakah dia jenis kelamin laki-lakinya atau jenis kelamin wanitanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita dalam peristiwa hidup ini, tentu marilah kita untuk saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Suami jaga perasaan istri, karena ketika kematian itu datang, maka dia tidak harus bertanya satu dengan yang lainnya. Ketika dia pergi, maka dia pergi begitu saja. Sehingga itu ketika di sini di hadapan saya melihat ibu-ibu banyak. Di sini juga saya melihat bapak-bapak juga ada. Wahai para istri, ketika suamimu masih ada, sayangi suamimu, puji dia. Jangan kau abaikan ketika dia masih ada. Wahai suami, kau sayangi istrimu, berikan yang terbaik baginya. Suami, istri, anak adalah hiburan dari cara Allah, agar kita tidak stres menunggu kematian kapan dia datang.
Ustadz Akmal, kau tidak boleh hidup sendiri. Aku kasih kau istri agar kau bersendah gurau di dalamnya. Tak terasa kau antar istrimu belanja dan lain sebagainya, ada pekerjaanmu. Tak terasa kau pun akan mati. Wahai istri, kau dikasih suami, kau urus suamimu, baju kerjanya, kau siapkan dia makanan. Tak terasa istrinya mati. Suami istri saling menghibur. Allah kasih anak yang lucu-lucunya. Itu hiburan dari cara Allah. Kau disibukkan urus dia sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai kuliah, sampai bekerja, sampai menikahnya. Bahagia kedua orang tua, tak terasa semuanya mati. Tidak cukup itu semua hiburan Allah kasih. Allah kasih kita pekerjaan nelayan, dokter, pengacara, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan adalah mainan. Agar ada hiburan seharian kau kerjakan, pulang malam, tak terasa kau mati. Di antara pekerjaan kau bersendah gurau. Ada mulai lagi, ada gajimu. Allah kasih kau rezeki, bisa beli rumah yang mewah, kau pandang, tak lama kau mati. Kau beli mobil yang mahal, kau cuci mobilmu, kau pandang, kau naiki, tak lama kau mati. Kau beli motor, semua adalah hiburan dari cara Allah. Agar kau tidak stres menunggu kematian kapan dia datang. Coba tidak ada mainan itu semua. Tidak ada teman, keluarga, tetangga, orang yang baik, kita bertutur sapa. Stres besok kita lihat, berdiri depan rumah, lihat itu langit. Ya Allah, kapan saya mau mati? Stres kau menunggu lama, kapan ajalmu? Tapi ada suami, ada istri, ada anak, ada kendaraan, ada pekerjaan, tak terasa. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, tak terasa kematian di depan mata kita. Ustaz, apakah ada contohnya? Ada. Besok kau berangkat ke Bandara Jalaluddin, 2 jam penerbangan pesawatmu delay, tapi tidak ada handphone kau mainkan, tidak ada teman kau bercerita. 2 jam delay terasa lama. Tapi coba ketika delay 5 jam itu, ada handphone kau tertawa melihat chattinganmu, ada teman kau bercakap-cakap, ada warung kopi kau datangi. Jangankan 5 jam itu delay, 10 jam tidak terasa. Tibalah saatnya namamu dipanggil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apa yang harus kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh itu saya berpesan kepada bapak-bapak, jangan pelit untuk memuji suami. Untuk bapak-bapak, jangan pelit untuk memuji istrinya. Wahai istrinya, jangan pelit untuk memuji suami. Ibu-ibu, jangan hanya memuji suami berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Tanggal muda luar biasa pujiannya, tapi tanggal tua so tidak ada. Tanggal muda dikasih papa, napa mama gaji, napa semua. Apa dia bilang, ti papa ganteng, ti papa sayang, ti papa mau apa, kuah bugi, santan, poki-poki, semua ada. Bayangkan begitu tanggal tua so tidak ada itu semua. Pai tua bertanya mama, ti papa mau pergi dulu. Apa jawabnya? Pergi sana anak, sana. Ada begitu di sini? Ada begitu di sini? Tidak ada. Di luar ya, di luar. Ada ibu-ibu bukan di sini. Khadijah itu adalah istri Nabi. Ketika Rasulullah datang dari luar, dia keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah kau baik wahai suamiku? Dia sambut dengan kalimat yang baik. Begitu itu istri. Tapi ada ibu-ibu bukan di sini, yang di luar sana. Suaminya baru datang langsung dia semprot. Semua dia gas. Kasihan suamimu ini. Bayangkan kalau dia datang hanya tinggal namanya, hanya tinggal kenangan yang tersisa. Khadijah istri Nabi, kalau sambut Rasulullah dia pakai daster yang bagus. Pernah dengar nama Khadijah? Ada. Pernah dengar? Ada. Ada. Kenal? Mau kenal dari mana? Ada dulu. Bukan Khadijah hati-hati di jalan. Ya, bukan Khadijah hati-hati di jalan. Ini Khadijah istri Nabi. Khadijah itu kalau menyambut Rasulullah, dia sambut dengan pakaian yang bagus. Ini Khadijah ini kalau Rasulullah datang, dia keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia pakai dasternya bagus, harum lagi, harum. Bayangkan, ada ibu-ibu bukan di sini yang di luar. Dia sambut suami nana wow pakai daster model tembakan salvo. Bocor di sini, bocor di sini, bocor semua. Yang lebih parah bukan cuma bocor Ustaz, babau asap itu daster. Yang lebih parah bukan cuma babau asap Ustaz, molosino itu daster. Ini yang ketawa ini kayaknya pengalaman pribadi. Ya, makanya jangan ada dusta di antara kita. Itu kalau suami mau keluar rumah, biasakan juga jangan berburuk sangka Bapak Ibu, ya. Ibu-ibu jangan berburuk sangka. Kalau suami tanya dia, "Papa mau kemana?" "Mau keluar, Ma." Ya Allah, sehatkan dia sampai tibanya dan sampai di sana lancarkan dan dia kembali dengan selamat. Begitu itu. Tapi ada ibu-ibu kasihan suami baru keluar dari tangga, dia so telepon, Pai tua, di mana kana? Bapontar poligana." "Tidak mama, kita tidak bapontar ini. Ada mencari nafkah buat kalian." "Oke, aman, lanjutkan perjuangan." Akhirnya suami baru lanjut lagi. Belum sampai di kantor di lampu merah dia bel poli. So sampai ngana? Belum sampai kita. Oke, kalau sampai di kantor ngana video call dulu kamari. Ati Allah madelo tahanan kota apa itu? Jangan bikin begitu suamimu. Karena ketika dia bekerja mencari nafkah buat kalian,
semua dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Bahkan ibu-ibu tidak tahu kalau suamimu itu bangun tengah malam. Mereka itu tahajud itu. Mereka bangun, sebelum bangun dia lihat dulu kalian lagi tidur. Ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku. Itu dua suami. Ada lagi dua suami yang kedua. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak agar aku bisa membelikan istriku halat, agar dia dapat mengukir garis kening. Ya? Ada bilang garis kening, ibu-ibu di sebelah sobat wahaga. Jangan-jangan garis mata ini. Ya? Ini jam sudah mau jam 9 ini. Ya? Sudah boleh ya? Ya? Lagi? Berapa lama? Edis? 1 jam, ada 2 jam, ada yang sampai selesai. Ada oleh yang coba diam. Ini yang berteriak 1 jam, saya lihat posisinya agak jauh dari panstup ya. Yang coba pinggir, saya lihat ada suaranya. Ini jangankan ceramah, imam saja kalau lama, itu biasanya rupa-rupa Allah kode. Ini jangankan ceramah, imam saja, kalau terlalu panjang lama, itu kode rupa-rupa. Ustaz kau tahu? Ya saya tahu, saya ini imam hampir separuh Indonesia ini, saya ceramah di mana-mana, saya disodor jadi imam. Itu saya pernah baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amma wa ikafiru mazida. Selesai tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang, amin. Aminnya bagus, tapi saya pernah saya kasih lama, saya kasih panjang, aminnya so beda. Amin. Bayang. Ini fakta. Ini kenyataan ini. Ini ya, ini bulan Ramadan tinggal 48 harian lagi ke depan. Insya Allah Allah panjangkan umur kita. Budaya politik bulan Ramadan. Amin. Coba kalau masuk tarawih itu. Ini dari sini masjid ada, kalau tidak salah naik ke atas ada masjid ya. Iya. Sebelah kanan. Coba kalau masuk tarawih, imamnya di situ. Kita semua ini jujur, suka imam yang bagaimana? Yang cepat atau yang lama? Jawab jujur aja. Yang cepat atau yang lama? Yang cepat. Saya Allah suka yang cepat. Masuk imam, Ustaz, imam. Saya contoh imam di situ. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kalau imamnya startnya sudah begini, maka saya jamin kita semua ini mengatakan dalam hati, Masya Allah ayah gagadah ini imam mantap, gas, finish. Kalau boleh itu saja imam 30 hari ke sana. Jangan ganti-ganti dia ayah. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed 9 Madelo tendangan lo Messi Argentina. Karena yang ketahui ini suka Allah yang begitu. Ustaz, boleh saya baca ayat 1 nafas? Boleh, tidak ada yang larang. Boleh saya baca ayat itu cepat? Boleh, silakan. Tapi pesan saya, jangan asal cepat. Harus jelas makharijal hurufnya. Harus jelas tajwidnya. Harus jelas tumaninanya. Begitu. Jangan asal-asal. Allahu Akbar. Jangan. Mau kudu sudah apa ngan? Ya. Dan yang memendekkan bacaan ini perintah siapa? Nabi. Rasulullah SAW itu kalau baca doa lama, baca ayat panjang. Tapi pernah Rasulullah angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak kecil menangis. Rasulullah pendekkan bacaannya, sholatnya cepat, tidak lama. Sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah? Mengapa? Rasulullah menjawab, saya mendengar ada anak kecil menangis. Agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis. Oh gitu, begitu. Jangan mentang-mentang. Contoh begini, misalkan saya alumni pondok pesantren, saya juga dai, saya juga qari, saya tarawih 20 rakaat. Saya baca Madelo kalam ilahi tadi. Bapak Ibu dengar kalam ilahi tadi? Bagus suaranya? Bagus intonasinya? Kenapa itu bagus? Karena itu tidak asal baca. Ustaz kau tahu ya, karena saya juga qari. Itu ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Coba kalau tarawih 20 rakaat, saya baca Madelo kalam ilahi. Ustaz, maju. Saya tidak peduli. Di belakang motif ada kolesterol, pongola. Ada asam urat, pongola. Siapa suruh saya diundang? Maka saya baca tarawih 20 rakaat Madelo kalam ilahi. Maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu dong. Kan tidak asal baca. Tapi percaya kalau saya baru bismillah saja sudah begini.
maka saya jamin kita semua ini mengatakan dalam hati, Masya Allah Ustaz Akmal gagadaan nadanya madelo nada ringtone Pak. Tapi belum aku Pak Ustaz baru bismillah ente ini 1 jam. Percaya pada malam ini kita hadir begini banyak. Besok malam saya diundang lagi di sini. Maka saya jamin tidak ada yang datang di sini. Belum masuk di dalam, masih di luar pagar dia keker dulu. Dan kita Imam Butia ya. Di Ustaz Akmal, ini ulama dia ini. Tidak usah undang dia. Di CB tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Ini kita ini saling mengerti. Rasulullah mengajarkan kita bukan cuma di luar, tapi di dalam itu kepemimpinan di dalam masjid. Rasulullah mengajarkan imam agar tahu diri dong, karena di belakang itu berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Itu kalau imamnya masih pendek ayatnya, ini makmum ini masih ikut dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini makmum ini ikut dia. Lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta mutla'il fajar. Itu kalau pendek begitu dia ikut. Mutla'il fajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikut makmum, fokus dia. Tapi kalau imam terlalu lama, makmum suka kacau. Dia baca tulisan di dinding, kotak amal, saldo, sisa, pengeluaran, tanggul bapu, tanggul nenek, tanggul ayah, tanggul kardus, tanggul dewa semua. Makanya kalau sholat, pelajaran pakai baju yang bersih. Bukan cuma bersih di luar, di dalam. Bersih bagaimana? Jangan ada tulis-tulis. Kalau ibu-ibu ini saya tidak pernah khawatir. Tidak ada sejarahnya ibu-ibu ini pakai baju tulis-tulis. Tidak ada. Bersih dia, talpun kerudungnya itu bersih. Yang rawan ini laki-laki, bapak-bapak atau anak-anak muda. Makanya saya pesankan kalau mau sholat pakai baju yang bersih, jangan ada tulis-tulis. Kalau pakai batik-batik, kalau pakai garis-garis, kalau pakai hitam-hitam, jangan ada tulis-tulis. Usah seperti trauma. Saya pernah alami bapak ibu. Saya masuk di belakang orang. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mau mati, saya buka mata. Di muka saya ada bapak-bapak pakai baju di belakang tertulis James Bond. Ini kira-kira mau dapat baca tidak ini? Mau dapat baca tidak? Dapat baca tidak? Dapat baca, bohong mana kalau mana tidak baca. Kan tidak mungkin kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa James Bond. Kan tidak mungkin. Ya kan? Apalagi sekarang ada lagi baju yang baru itu, Rolling Stone. Ada gambar lidah. Itu kalau ngana begitu dia baca lama, ngana baca Allah itu Rolling Stone. Ngana baca. Makanya itu kalau kita sholat pakai baju yang bersih. Makanya kalau ada panggilan azan, datanglah sebelum kita disolatkan. Ya, hati-hati jangan sampai ada azan, orang sudah azan tepat waktu, kasihan tidak ada yang datang. Dia azan tepat waktu zuhur, tidak ada yang datang. Dia azan kamari asar, tidak ada pula yang datang. Lebih parah subuh, itu saja yang datang. Akhirnya takmirul stres. Dia azan 5 waktu tepat waktu, tidak ada yang datang. Akhirnya dia rubah jam azan jam 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang orang ramai, satu kampung penuh datang dipanggil dia. Woi, sini ya. Ada kelainan kala ini. Siapa yang azan kamar jam 10? Apa dia jawab? Siapa yang gila ini? Kita atau ngoni? Kita azan kamari uti tepat waktu, tinggal tidak ada poli ngoni datang. Kita azan kamari zuhur tepat waktu, tidak ada orang ngoni datang. Kita azan kamari maghrib isya lebih parah subuh, tidak ada ngoni datang. Ini siapa kita azan kamari jam 10 satu kampung ngoni datang. Siapa yang gila ini? Kita atau ngoni? Akhirnya yang datang itu bilang, ibu tuh dia bilang ini bokit orang ini yang gila. Sehingga itu olehnya itu ketika panggilan azan berkumandang, maka datanglah, solatlah kita sebelum kita disolatkan, solatlah kita saat ini di belakang imam. Sebelum nanti kita solatnya di depan imam, kita sudah menjadi orang yang disolatkan. Hadirin wal khadirat yang dimuliakan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Sama-sama. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu kalau lewat di kubur, takut atau berani? Lewat di kubur takut atau berani?
Ada yang takut, ada yang berani ya. Ini yang takut ini saya kira jujur ya. Ini yang berani ini mungkin kalau pagi ya. Kalau tengah malam galap pagi ini Meteo. Pagi berani, siang berani, malam Meteo. Jawab salam wajib, Bunda. Jawab salam wajib. Wajib. Saya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kalau lewat di kubur mau kasih salam Allah itu? Lewat di kubur mau kasih salam? Ya. Mau tunggu Allah dia balas? Ya, kalau dia mau tunggu dosa diri. Ya, kita ini kalau lewat di kubur jangan diam-diam. Ya, Rasulullah yang mengatakan kalau lewat di kubur ucapkan salam. Rasulullah bahkan pernah lewat di kubur, Rasulullah mendengar jeritan tangis mayit yang lagi disiksa. Disiksa di alam kubur itu, di alam barzah itu. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ambil pelepah kurma yang masih basah, saya tancapkan pada kuburan ini. Ketika pelepah ini masih basah, maka masih mengalir keringanan siksaan mayit yang lagi disiksa di alam barzah. Diringankan karena pelepah kurma yang masih basah. Kita sekarang syaratnya mau cari pelepah kurma di mana? Susah, tidak ada. Tapi kita punya bindalo. Jangan ragu-ragu. Tambah dengan doamu. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan jawab doamu, dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Itu janji Allah. Lewat di kubur Nabi, kita juga mengucapkan salam. Saya ziarah makam Nabi 2018, saya terbang ke kota Madinah, di Masjid Nabawi, di bawah kubah hijau. Itu kubah hijau, di bawah itu tanda adalah makam Rasulullah SAW. Yang belum pernah ke sana, insya Allah saya doakan kita ke sana. Amin. Kita lewat di makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Satu kali. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. 3 kali salam. Kita lewat di makam teman keluarga, jangan lupakan salam. Apalagi di Gorontalo ini, tidak susah cari kubur, paling gampang. Kenapa paling gampang Ustaz? Karena kita ini memakamkan keluarga tidak jauh-jauh, cuma dekat. Di mana Ustaz? Di muka rumah, di samping kanan, samping kiri, belakang rumah. Betul? Betul. Kita lewat di kubur, bagaimana salamnya? Bagaimana salamnya kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. 1 kali. Maju lagi. Wa antum sabikur. Bukan hanya 1, tapi semua penduduk kubur. Yang ketiga maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami yang tersisa pasti menyusul kalian. Kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kalau bukan bulan ini, bulan depan. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Yang jelas pasti menyusul ente. Setelah 3 kali salam Odi, tidak usah lagi mapo jago-jago, mau tunggu dia mau balas. Tidak usah, langsung persiapan balik kanan. Persiapan tunateo. Tinggalkan saya. Lari jangan. Jangan tunggu lagi Ustaz ya Mai. Bukankah jawab salam wajib dibalas? Belum, maaf Oma. Saya biar polisi, saya oleh itu. Saya juga tidak berani. Siapa yang mau tunggu tengah malam begini di bawah pohon begini gelap mati lampu, hujan poli turun, baru dia balas kemari, baru dapat dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dia balas begitu, masih ada kioma? Sudah tidak ada kioma. Dia kioma PDG palsu ciri sama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita kalau lewat di kubur jangan juga asal-asal ya. Karena tidak tahu salam, lewat di kubur, sambaran-sambaran dia bilang. Lewat di kubur, assalamualaikum bro. Woi, lo habari saya. Jangan begitu. Kalau nggak sambaran begitu dia balas itu. Kamu nanya. Makanya hati-hati. Jadi jangan ya, jangan sembarangan. Kita kalau lewat di kubur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Almarhum hari ini adalah hari ke-7. Beberapa hari yang lalu saya menghitung hari 5 dan ketiga. Kalau saya menghitung hampir 3-4 orang meninggalnya sama dengan almarhum ini. Jadi orang yang meninggal itu Bapak Ibu tidak sendiri, bersama-sama, hanya berbeda tempat dan jenis kelaminnya. Beberapa bulan kemarin saya mengisi di Liato hari ke-7 pagi, tahu-tahu sore pada asar di Bolontio Sumalata. 5 jam saya ke sana, ternyata di sana juga meninggal hari ke-7. Setelah itu saya mengisi takziah di Ilotadia pagi yang meninggal oma-oma. Kemudian sorenya di Tupa ibu-ibu muda dan malamnya di Molotabu depan Pelen Molotabu. Ilotadia, Tupa, Molotabu berbeda tempat dan jenis kelaminnya, namun mereka meninggalnya sama. Pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama, tapi tempat jenis kelamin berbeda-beda. Bagaimana cara malaikat maut mencabut ruh manusia ini? Nabi Sulaiman pernah didatangi oleh malaikat maut. Nabi Sulaiman bertanya, wahai malakul maut, bagaimana caranya kau mencabut ruh manusia yang ada di bumi ini? Sekali 2, sekali 3, sekali 100 meninggal bersamaan pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama, tapi tempat jenis kelamin berbeda-beda. Bagaimana caranya? Malaikat maut kemudian menjawab, wahai Sulaiman, saya panggil dulu namanya. Setelah nama-nama saya panggil,
Saya kumpulkan dalam satu tempat yang wadah yang begitu besar. Setelah semua nama terkumpul dalam tempat itu, saya minta ya Allah Jalla Jalaluhu, mau diapakan nama-nama yang sudah saya kumpulkan ini Allah. Kemudian Allah perintahkan, wahai malakul maut, kau cabutlah ruh daripada nama itu sekaligus. Maka saya cabutlah dia bersamaan. Meninggallah dia ratusan ribuan orang. Mereka meninggal pada hari jam tanggal bulan tahun yang sama, tapi tempat jenis kelamin berbeda-beda. Ustadz, apakah dunia dulu hanyalah cerita? Semua alam yang kita lewati dulunya hanyalah cerita. Tahu-tahu menjadi nyata. Alam ruh nyata, alam rahim hanyalah cerita. Pindah ke alam rahim nyata. Alam dunia hanyalah cerita. Tidak ada yang berhayal. Di alam rahim, di dunia ada mall, ada kelapa, ada sungai, ada mobil, ada pesawat. Tidak ada yang berhayal di alam rahim ini. Tahu-tahu kita keluar, Masya Allah, duniamu indah ya Allah. Alam dunia nyata, alam barzah hanyalah cerita. Tapi sekarang bagi almarhum, alam barzah adalah nyata, alam dunia hanyalah cerita. Sehingga itu Ustaz, apakah kematian akhir perjalanan? Bukan. Kematian hanya akhir episode perjalanan kehidupan dunia, bukan perjalanan roh. Dia pindah terus pindah. Sebagaimana kita sudah pindah dari pertiga alam, dari dua alam yang sudah kita lewati. Sekarang kita berada alam yang ketiga adalah alam dunia. Tapi almarhum telah lulus dari tiga alam. Sekarang dia melanjutkan perjalanan ke alam yang keempat adalah alam barzah. Ustaz, saya tidak mau ke alam dunia. Kenapa? Saya menderita Ustaz. Kau mau di mana? Mau masuk di alam rahim. Mari, masukkan kau ke alam rahim ibu. Kalau kau tidak segera keluar dari sana, kau pun akan mati membusuk di sana. Dan endingnya kau juga akan dikeluarkan, dikuret daripada rahim ibu. Dan kau dikeluarkan, kau harus keluar di alam dunia. Sehingga itulah perguliran kita dalam kehidupan dunia ini. Jangan kita takut mati, jangan cari mati, tapi tunggulah kematian kapan dia datang. Akhirnya sedikit saya akan menyampaikan peristiwa kematian ini Bapak Ibu ya. Memang kematian ini kalau dia datang, ya datanglah tiba-tiba. Ada yang bertanya pada saya, Ustadz, kalau seandainya keluarganya tahu mereka mati hari itu, apakah keluarganya mau kasih dia pergi? Saya jawab tentu tidak. Kakak beradik yang meninggal tenggelam di permandian Lobongo beberapa waktu yang lalu, ada Bapak Ibu pernah dengar beritanya? Ya. Kalau orang tuanya tahu bahwa kakak beradik itu mati malam itu di sana, apakah orang tuanya kasih anaknya mau mandi di sana? Jawabannya tidak. Kalaulah seandainya gubernur bapaknya anaknya bernama Aril, kalau dia tahu anaknya Aril, Allah jauh-jauh dia bawa ke negara itu, lalu untuk mati di sana, apakah dia mau kasih anaknya bawa ke sana? Jawabannya tidak. Di kota beberapa hari yang lalu ada oma-oma, pagi-pagi kasihan. Kita lihat di WA itu, dia jalan di samping jembatan, disambar mobil, dia terlempar jatuh di bawah jembatan, dan dia meninggal pada hari. Sebelum itu ada kecelakaan di kota di perempatan SMP 6. Ibu-ibu naik motor disambar mobil, terpental motor ini kena batang pohon yang kuat. Dia mati pada hari. Ustadz, mengapa dia harus mati tidak hidup Ustadz? Saya panggil yang bertanya sini. Kau pernah lihat ada orang kecelakaan keluar matanya? Ada Ustadz. Keluar isi perutnya? Ada Ustadz. Sakitnya tiada tara? Ada Ustadz. Coba kalau tidak ada kematian, bagaimana rasa sakit yang dia rasakan hati Allah pada saat itu? Kalau dipaksakan hidup, Allah sudah tahu kemana endingnya, kemana dia nanti. Kalau sudah sakit parah, dia akan tersiksa demikian lamanya. Keluarga akan mengurusinya habis tenaga, habis biaya, habis waktu. Keluarga mengeluh, ya Allah kasihan dia tersiksa demikian lamanya. Sebelum itu datang, Allah sudah tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu Bapak Ibu, kalaulah dia datang, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kau majukan dan kau mundurkan. Peristiwa kematian ayah saya pada tahun 2018 hari Jumat. Ayah saya ini Bapak Ibu tidak sakit. Ayah saya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat. Kebetulan ayah saya juga adalah seorang tentara yang bertugas di detasemen polisi militer. Saya sejak jadi polisi, saya sudah niat tenaga saya ini setiap hari Jumat saya setrika baju ayah saya. Setiap hari Jumat Bapak Ibu, saya sudah niatkan itu. Akhirnya pada saat itu Bapak Ibu jam 10.55 hari Jumat, ayah saya sudah mandi, sudah berwudu. Saya siapkan baju kokonya, sarungnya dengan kopiahnya. Saya katakan, Papi, ini baju koko sudah saya siapkan, nanti dipakailah pakaian ini, nanti sama-sama kita untuk sholat Jumat. Pada saat itu Bapak Ibu saya ada tugas khutbah dan imam di Masjid Hunto, yang pada waktu itu imamnya masih ada, Bapak Kiai Haji Samsuri Kaluku, yang imam ini juga sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Akhirnya Bapak Ibu saya sudah mau keluar dari rumah saya seperti ini, rumah lama, tapi di depan itu ada pagar kayu, kemudian di depan itu ada jalan raya. Jadi rumah saya tidak jauh dari toko Kerawang. Saya sudah mau keluar dari rumah ini, ayah saya sudah naik di motor, saya sudah persiapan, saya mau keluar. Tiba-tiba adik saya yang kecil memanggil ayah saya. Papi, turun dulu dari motor, saya mau nonton siaran televisi.
Akhirnya ayah saya mengatakan pada saya, anakku Akmal, duluan kau nak pergi ke Masjid Unto nak. Jangan biarkan imam dan jamaah menanti kedatanganmu di sana. Akhirnya Bapak Ibu saya duluanlah ke Masjid Unto. Saya pergi meninggalkan ayah. Ayah saya turun dari motor, dia masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan Bapak Ibu rumah saya itu dindingnya agak berjauhan. Seperti dinding ini ada lekukan. Di sini ada televisi. Jadi kalau mau cok televisi yang di sini harus ada kabel roll dulu Bapak Ibu. Jadi dicok kepalanya, kabel rollnya melintang. Kemudian di sini rollnya dicoklah televisi. Pada saat dicok itu ayah saya tidak tunggu lagi televisi ini hidup atau tidak. Sudah dia biarkan saja, ayah saya lari sudah mau kejar sholat Jumat. Ada bentor yang lewat, ayah saya naik tahan duduk di atas bentor. Begitu ayah saya sudah duduk di atas bentor, tiba-tiba adik saya yang kecil tadi keluar lagi. Dia teriak, papi turun dulu dari bentor. Saya mau nonton siaran televisi, tapi sampai sekarang televisi ini tidak hidup. Akhirnya ayah saya Bapak Ibu turun kedua kalinya. Dia masuk ke dalam rumah, dia lihat televisi tidak hidup. Dia langsung cari alat pada waktu itu untuk membetulkan kabel roll itu. Pada saat itu Bapak Ibu ayah saya menemukan obeng yang berwarna hitam. Itu kalau tidak salah mungkin ibu-ibu jarang lihat. Mungkin yang ada, mungkin bapak-bapak yang ada lihat. Kalau tidak salah itu obeng itu berasal dari dealer Bapak Ibu. Itu kalau dicabut ada dua mata dia. Ada satu obeng plat, ada yang satu bunga. Jadi kalau dicabut itu bisa dibolak-balik dia. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu obeng ini tidak ada lagi karetnya. Yang ada hanya tinggal besinya saja. Akhirnya ayah saya tangannya masih basah sisa bekas wudunya. Dan ayah saya langsung ambil obeng itu. Dia tancapkan pada kabel roll tadi. Disitulah ayah saya Bapak Ibu meregang nyawa. Dan dia meninggal kena stroke pada saat jam 11.55 hari itu. Dia lupa cabut cok yang ada di atas ini. Sehingga Bapak Ibu saya khutbah pertama, khutbah kedua. Saya menanti ayah saya tidak ada datang. Itu kalau kita ke Masjid Unto coba lihat. Itu mimbarnya, pintu masuk dan pintu pagar itu searah. Jadi kalau berdiri begini kelihatan siapa yang datang, siapa yang masuk. Disitulah saya lihat mana ayah saya, ya Allah. Sampai selesai khutbah tidak ada juga. Selesai itu saya disuruh persilakan Ustadz, silakan Imam. Saya teriakan lama. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf wa min iqamatis shalah. Saya lihat kanan dan kiri, maksud saya apa? Mungkin di antara orang yang banyak ada ayah saya, ya Allah. Saya lihat kanan dan kiri, tak ada ayah. Saya tenangkan hati, mungkin sebentar lagi ayah saya datang juga. Selesai saya sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lihat kanan dan kiri juga tak ada ayah. Saya tenangkan hati Bapak Ibu. Saya terus berhusnuzan, berbaik sangka. Mungkin sebentar lagi ayah saya ada, ya Allah. Tapi selesai saya sholat sunnah Jumat. Saya menyaksikan kanan dan kiri salaman, tak ada ayah. Perasaan saya semakin tidak enak. Akhirnya saya pulang Bapak Ibu, jalan ke rumah saya. Ada teman saya lari dan memeluk saya mengatakan, Ustaz tenangkan hatimu. Tabahkan hatimu Ustaz. Marilah pulang, lihatlah ayahnya Ustaz di rumah dulu. Akhirnya Bapak Ibu setelah saya pulang, saya berdiri tepat di depan pintu rumah begini. Saya melihat ayah saya terbaring dengan baju koko yang saya setrika beberapa menit yang lalu. Dengan sarungnya Bapak Ibu, ayah saya masih menggenggam kabel yang masih ada aliran stromnya. Adik saya yang kecil tadi, dengan kekuasaan Allah, dia hanya berdiri di samping ayah saya. Dia tidak menggenggam ayah saya. Kalau seandainya dia pegang, mungkin meninggal ayah dan adik bungsu saya pada hari itu. Disitulah Bapak Ibu saya seperti dulu lantakan. Perasaan saya seperti bagaimana perasaan saya? Saya turunkan saklar pada hari itu Bapak Ibu. Saya pastikan tidak ada strom pada ayah saya lagi. Saya memeluk dan saya mencium ayah saya. Anak yang mana ketika merindukan ayah telah tiada? Apakah saya melupakan ayah? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Namun pada hari itu datang teman saudara. Sebagaimana kita semua yang hadir, ratusan kita yang hadir pada malam ini. Kalian yang datang tidak diundang dengan undangan tulisan emas. Kalian yang datang pada malam ini ada yang jalan kaki, ada yang naik bentor, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Pangkat jabatan kalian punya. Kalian tidak diundang dengan undangan yang mahal, tapi kalian hanya diundang melalui pesan-pesan berantai, melalui pesan, melalui pengumuman masjid. Namun kalian datang meninggalkan semua waktu-waktu kalian yang ada di luar. Kalian datang di sini adalah bentuk kepedulian kepada orang yang berduka. Ketika ada yang meninggal, datangi Bapak Ibu. Kalian tidak diundang dengan tulisan yang mewah, tapi kalian hadir dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Adalah bagian kepedulian kita yang hadir ketika ada yang meninggal. Tidak bisa membuat keluarga itu melupakan orang-orang tercinta. Tidak bisa. Tapi dengan hadirnya kita mengobati rasa kesedihan mereka. Bahwa apa yang keluarga duka rasakan, itu juga yang kita rasakan. Bahwa mereka bersedih, kami juga bersedih ya Allah. Karena jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Sehingga itu kita yang hadir, insya Allah Allah akan ganti kita semuanya dengan umur yang panjang. Amin. Allah akan gantikan kita semuanya dengan kesehatan. Amin. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan akan diberikan ketabahan. Dan almarhum diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan tinggal 40-an hari lagi.
ketika bulan Ramadan itu datang, istri akan menatap ruang mejanya, anak akan menatap ruang makannya. Ati Allah, kemarin masih ada ti papa, tapi tahun depan tak ada ti papa. Tahun kemarin masih ada suaminya, tapi tahun depan tak ada suami. Begitulah perasaan yang dirasakan oleh keluarga duka itu, Bapak Ibu. Setelah kita kembali sebentar, keluarga itu akan berdiri di sini mengantarkan kita. Setelah kita pulang semuanya, dia akan menatap di mana sudut rumah, di mana ti papa pernah menyambut anaknya, di mana dia datang dengan canda tawanya. Apakah kita melupakan? Jawabannya tidak. Namun dengan kita yang hadir, mengobati rasa kesedihan itu, mereka bisa terobati, bisa menghibur perasaan mereka bahwa yang sudah meninggal menjadikan kita yang hidup untuk mendoakan mereka. Apalagi kalau malam lebaran itu ada kalimat takbir itu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa yang ada dalam ingatan kita sebagai anak? Apakah kita tidak merindukan ayah? Maka kita pun akan merindukan ayah. Kita akan merindukan orang-orang tercinta. Maka di sini saya menitip pesan kepada istri dan anak-anaknya. Terima kasih kalian telah merawatnya semasa hidupnya. Doakan dia, jangan biarkan dia rindu kekeringan dengan doa-doa kalian. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya berpesan kepada orang tua, kakak, saudara saya semua yang hadir, ketika nanti saya berdoa di akhirnya, aminkanlah doa saya. Kenapa kami harus mengaminkan doa itu, Ustaz? Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita, dari antara kita semua yang hadir dan di dalam dan di luar ini. Tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tutup dengan doa. Mari kita aminkan bersama-sama, karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur. Amin. Sama-sama. Wa ni'matan fil kubur. Amin. Wa salamatan fil kubur. Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah maqbulan du'ana. Sami'na du'ana برحمتنا في مجلسنا هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya akhiri, saya menitipkan pesan-pesan keamanan dan pesan-pesan pencegahan. Sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Apapun pilihan presidennya, apapun pilihan legislatifnya, apapun warnanya, apapun rasanya, jangan hanya karena berbeda pilihan lalu menyebabkan kita saling bermusuhan. Jangan. Meskipun kita berbeda pilihan, meskipun kita berbeda warna, maka mari kita tetap bersama untuk mengantarkan pemimpin yang amanah. Amin. Siddiq tabligh fatana. Pemimpin yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Yang siddiq adalah orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Yang tabligh memiliki jiwa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Fatanah yang cerdas, memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian pesan selanjutnya kami dititipkan oleh Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Martinus Hukom, menitipkan kepada kita semua ratusan yang hadir pada malam ini. Saya selalu menyampaikan pesan ini di mana-mana kami ceramah, di seluruh wilayah, kabupaten, kecamatan, desa, kota, pelosok-pelosok, di mana-mana. Mari kita nasihati, sampaikan kepada anak muda, generasi muda kita, untuk mari kita menghindari adanya penyalahgunaan narkotika.
narkoba dan obat-obat terlarang. Hindari penggunaan itu karena bisa menyebabkan rusaknya dirinya, rusaknya mentalnya, rusaknya kepribadiannya, terganggu kesehatannya, bahkan bisa menyebabkan matinya dirinya ketika dia sudah menyalahgunakan narkotika, narkoba dan obat-obat terlarang. Sehingga itu mari kita nasihati generasi muda kita, hindari penggunaan itu agar mereka menjadi generasi bangsa yang sukses di masa-masa mendatang. Kemudian pesan-pesan pencegahan selanjutnya dititipkan oleh Bapak Kadensus 88 bersama Bapak Direktur Pencegahan Mabes Polri Brigjen Pol Ami menitipkan kepada kami untuk mari terus sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mari kita senantiasa menjadi Islam rahmatan lil alamin, menjadi Islam yang teduh, hati yang selamat, yang terus kita hadir di mana-mana, menjadi dampak yang baik bagi halayak banyak. Ketika hadirnya kita, orang semua merasakan kita aman, damai dan tentram. Menjadi kita Islam wasatiyah, Islam yang netral, Islam yang sejuk dan meneduhkan. Sehingga sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga insya Allah kita semua yang hadir memberi dampak yang baik, dan kita doakan negeri kita untuk senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan akhirnya mari kita semua baca doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang almarhum pernah baca semasa hidupnya, Al-Quran yang kita semua pernah baca, insya Allah Al-Quran kelak akan memberikan syafaat baginya dan kelak bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masih ada waktu? Suara semakin slow, suara semakin berkurang. Terima kasih. Dari sini saya melihat ini kepala-kepala yang menonton saya, yang melihat saya luar biasa. Tidak ada yang tertunduk, semua kepalanya ke atas. Di mana-mana saya ceramah itu, saya lihat kepala itu selalu ke atas. Tapi pernah saya ceramah, saya lihat kepala orang semakin lama semakin menunduk, semakin lama semakin tertunduk. Setelah saya perhatikan, masya Allah kepalanya begitu menghayati, begitu merenungi apa yang saya sampaikan. Karena saya terlalu berbaik sangka, saya katakan mungkin yang menundukkan kepala ini, mungkin dia menghayati sudah sejauh mana ceramah yang saya sampaikan, sudah sejauh mana pembahasan saya. Tapi setelah saya perhatikan, orang sudah pulang satu persatu. Saya lihat kepala ini tidak pernah lepas, begini terus. Makin lama semakin kuat, semakin cepat. Ternyata setelah saya lihat, bukan menghayati ceramah di Ustaz, pata obotu tuluhu dia, ati Allah suka tidur dia. Di sini juga saya melihat tadi ada yang merekam saya. Saya lihat tangannya cuma setengah. Pertama dia angkat handphonenya begini, tidak lama dia angkat sedikit, tidak lama dia angkat lagi, terakhir dia sudah simpan di handphone. Saya pernah bertanya yang merekam itu, ibu kenapa merekam saya tidak pernah sampai selesai? Apa dia jawab? Tangan saya sudah kram Allah Pak Ustaz, saya tidak bisa lagi rekam sampai habis. Saya pernah dia live, dia online, setelah itu tiba-tiba online-nya putus. Saya tanya kenapa tidak terus? Kasih terus. Dia jawab tidak boleh lagi Ustaz. Kenapa? Karena data ada yang pulsa saya. So habis Allah Pak Ustaz. Tapi saya lihat di depan saya ini ibu-ibu ini tidak pernah selesai dari tadi dia rekam saya. Saya lihat kenapa tangannya ibu ini tidak turun-turun. Ternyata tangannya dia taruh di atas DP siku begini. Ini sampai sekarang di bawahnya ada dos roti. Sehingga itu saya lihat tangannya kuat, model genggaman Tom di sini. Ini juga, ini kalau merekam sampai pagi tidak turun-turun ini. Nanti jatuh ada batu baru ciri dengan handphone satu kali. Sehingga itulah Bapak Ibu, insya Allah menjadi berkah bagi kita semuanya. Kita yang datang pada malam ini, sedekah yang kita lakukan banyak. Sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah langkah kaki, sedekah doanya, sedekah dan lain sebagainya. Bahkan tadi saya lihat ada yang mempersilahkan saya masuk dari bawah. Ada yang menutupi kerongkongan sedekah ini. Ada juga mengatur kursi, memasang tenda, rumbainya, semuanya. Bahkan sedekah dan amal saleh menjadi doa orang yang mati setiap hari.
orang yang sudah mati itu meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh kau tunda ajalku, kau tunda kematianku, jangan dulu kau cabut ruh saya dari raga ini, biarkan saya hidup sebentar ke alam dunia. Apa kata Allah? Untuk apa? Untuk melakukan dua perkara. Perkara apa? Fa asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa akun minas salihin, melakukan amal yang saleh. Insyaallah sedekah-sedekah yang telah kita lakukan semuanya, insyaallah akan bernilai pahala. Amin. Dan insyaallah akan diterima nantinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya tidak menggurui tuan-tuan guru, orang tua, sahabat saya semua tidak, tapi melainkan hanya sekedar tawasau bil haqi, tawasau bis sabri. Akan ada masanya orang akan bertanya, ada di mana arkeolog Ustaz Akmal itu? Akan ada masanya juga saya tidak ada lagi dalam dunia. Akan ada masa saya pindah ke alam barzah, alam mizan, alam sirat, alam akhirat. Karena jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah tajih yang kami hormati, demikian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz Mukarram Haji Muhammad Kutu Akmal Fauzi Isha. Semoga apa yang telah disampaikan akan menjadi bekal kita untuk memperbanyak amal ibadah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan insya Allah kita bisa melaksanakan amalia-amalia Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah tajih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berada pada acara terakhir, yaitu penutup